Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saya. Bertemu lagi di channel saya Nova Daligma. Bagi kawan-kawan semua yang berada di seluruh dunia ya, di Indonesia, mari kita lakukan social distancing atau pembatasan sosial. Kami lagi melakukan itu, tapi ingin juga melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kami pergi ke kampung kami di pedalaman, tidak ada satu orang pun di sini ya. Jadi kami tidak melakukan kumpul-kumpul di keramaian. Tapi ini tempat yang ramai diisi oleh batu-batu ini. Pada video saya yang lebih dari setahun yang lalu, karena kami kesini mereview ya, tapi videonya sepertinya belum begitu lengkap dengan informasi-informasi saja yang kami sampaikan, belum dipersiapkan. Sekarang kami ingin membuat sebuah cerita berdasarkan pengetahuan, kemudian kaitan dengan ini semua, dan juga nanti kami mau mengajak teman-teman semua dari mana datang batu-batu ini. Baik teman semua, hari ini saya berada di Jorong Koto Tinggi 2, Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pada hari ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa di negeri Mae ini atau negeri yang lebih dikenal dengan sebutan negeri Seribu Menhir, terdapat begitu banyak peninggalan-peninggalan yang berupa batu mejan. Orang Minang menyebutnya batu mejan. Kalau di dalam bahasa yang lebih kerennya disebut dengan menhir. Batu ini dibuat di zaman Megalitikum atau ketika zaman batu besar. Jadi batu ini adalah nisan dari manusia-manusia masa lalu yang telah meninggal. Umurnya itu lebih dari 2000 tahun lebih. Konon 2000 tahun sebelum Masehi. Di tahun 97 negeri ini pernah dikunjungi oleh para arkeolog dari berbagai negara di dunia, salah satunya ya di Eropa. Lihat menhir, mari kita lihat menhir yang sudah tumbang ini. Salah satunya adalah hasil dari penggalian sisa masa lalu. Tapi sampai hari ini cerita-cerita menhir ini tidak pernah tertulis di dalam buku sejarah di Indonesia ini. Artinya pendidikan sejarah hampir tidak pernah menulis kronologis. Yang ditulis pernah ada menhir itu saja. Jadi teman-teman semua, menhir ini mempunyai dua fungsi. Yang pengetahuan kami, yang pertama adalah fungsinya adalah sebagai batu nisan. Jadi seluruh yang kalau bahasanya takwal ya, atau memiliki dahi ini kan sepertinya memiliki dahi. Contohnya ini dahinya. Jadi ada di depan ini ada dahinya, ada keningnya ya. Itu fungsinya adalah sebagai batu nisan. Jadi di bawah ini adalah makam-makam manusia-manusia masa lalu. Bukan manusia purba ya, manusia masa lalu. Karena mengapa kita sebutkan manusia? Coba kita lihat di sana nanti, atau di sana juga, mereka bisa membuat relief yang begitu indah di batu. Kita tidak tahu bagaimana cara membuat dipahat atau bahkan diukir dengan tangan, wallahu alam. Tapi itu menunjukkan tingginya peradaban dari masa lalu itu. Mari kita lihat di sini. Kita lihat begitu banyak. Jadi di Nagari Mae ini terdapat banyak sekali menhir. Tapi yang paling terbesar di kompleks yang terbesar ini di sini, yang terkompleks ya. Sedangkan yang di tempat lain ada juga yang terkompleks tapi tidak terlalu banyak. Ada juga yang bahkan tidak terkompleks sama sekali. Cuman satu saja gitu. Tapi di sini yang paling terkompleks. Ini contohnya yang sudah tumbang. Jadi besar kecilnya batu menhir ini atau batu mejan ini berdasarkan tinggi rendahnya status sosial seseorang. Semakin tinggi status sosialnya di zaman itu, maka semakin besarlah batu nisan yang diberikan. Ini contoh yang sudah tumbang teman-teman. Ini tingginya sangat berapa meter ini? Lebih tinggi dari manusia ya. Yang menjadi pertanyaan kita selama ini, bagaimana cara batu ini diciptakan? Bagaimana batu ini dibentuk? Dan dari mana batu ini berasal? Itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dan harus saya clearkan di dalam video saya ini. Mungkin video ini bisa jadi part 1, part 2, tapi tetap berlanjut. Yuk kita lihat batu yang besar. Ini ada dua yang paling besar yang masih bertahan ya. Coba berdiri di samping batunya. Ya, ini besarnya. Ukuran tinggi Anda setinggi berapa? 170. 170, berarti kisaran 160 ya tinggi menhir. Yang ini, coba yang ini. Nah, ini hampir 2 meter ini ya. Ini cuma batu nisan saja.
Jadi konon teman-teman semua dari hasil penelitian itu, tingginya manusia itu dari sini, dari tulang kaki ini 2 meter. Kita lihat saja di makam manusia zaman modern, tidak ada makam yang melebihi badan seseorang. Lihat di komplek-komplek pemakaman, hampir seluruh makam, kecuali makam-makam Cina ya. Makam Cina memang lebih besar. Tidak ada makam orang-orang pribumi ini yang melebihi dari 2 meter. Maksudnya yang melebihi besar badannya. Sedangkan konon manusia di sini itu dari sini ke sini 2 meter. Bayangkan betapa besarnya ya. Itu tumbang. Itu tumbang itu tidak tahu sudah berapa meter itu. Ini kita lihat dari beberapa batu ini, salah satunya ada yang punya relief ya. Ini contohnya yang punya relief. Ini sangat bagus sekali ya. Boleh bertanya nggak? Iya, pertanyaan. Ini kenapa kok batu ini mirip yang dua ini, dan kenapa kok ibaratkan berpasangan seperti itu? Mungkin jadi ini adalah suami istri ya, bisa jadi. Kemudian status sosialnya mungkin cukup bagus ya. Batu-batu besar kita lihat itu memang ukurannya besar, tapi tidak ada nilai seni di situ, cuman batunya saja. Sedangkan ini punya nilai seni. Lihat dari relief-relief yang ada nih. Ini kalau dibersihkan lagi nih ada juga reliefnya nih. Nah, lihat ya. Ini memang dibuat sedemikian rupa. Lihat saja ini. Ini dibuat ini. Lihat. Tidak bisa batu kali saja sampai di situ. Kita lihat kan salah satu reliefnya yang ini yang menurut saya yang paling punya nilai seni yang tinggi itu salah satunya ini. Meskipun di situ banyak sekali yang ada ya. Mungkin di komplek lain bisa kita lihat, tapi untuk di komplek ini yang mempunyai relief, salah satu kita lihat di situ ada relief juga. Oke, tapi sebelum menuju ke sana, satu pertanyaan lagi. Tadi katanya fungsi dari meja ini ada dua. Katanya tadi pertama fungsinya untuk sebagai makam, batu nisan. Yang kedua apa itu yang kedua? Satu lagi pemujaan. Jadi mungkin pemujaan kepada roh-roh nenek moyang kan waktu itu kan masih kepercayaan konon ya, dinamisme, masih percaya kepada roh-roh, kepercayaan kepada benda-benda gaib ya. Kalau sedangkan itu tuh kemungkinan besar yang tinggi itu juga salah satu pemujaan itu, karena tidak memiliki takwal ya, tidak memiliki dahi. Tapi katanya konon katanya seluruh menhir yang ada di negeri Maya ini menghadap ke Gunung Sagu. Apakah Ya, benar itu? jadi seluruh menhir ini ada kepercayaan orang yang diceritakan dari turun temurun. Seluruh menhir ini menghadap ke Gunung Sagu. Jadi menghadap ke Gunung Sagu itu konon di Gunung Sagu itulah bersemayamnya para arwah-arwah ini. Jadi ibaratnya Gunung Sago itu surga. Itu cerita yang turun-temurun yang kita dengar. Yang satu lagi kita lihat reliefnya di sana. Ini mungkin yang kecil-kecil ini mungkin ya adalah makam anak-anak bisa jadi. Kita lihat ini ada punya relief yang cukup terlihat reliefnya sampai ke kiri kanan ini, karena batunya sudah berlumut karena mungkin sudah termakan massa ya. Ini juga ini relief ini. Nah, ini relief juga nih, lingkar-lingkar seperti ini. Nah, ini lihat. Nah, ini relief ini. Ini bukan, cuma sayang saja ini udah karena berjamur ya. Nah, itu relief itu. Itu reliefnya berpasang seperti apa yang ada sebelah kirinya, seperti itu juga yang berada sebelah kanannya. Dia sinkron ya. Jadi pembuatan kiri kanan itu hampir sama. Dari hal ini kita bisa tafsirkan bukan manusia purba yang membuat. Kalau dikatakan oleh Darwin itu manusia dari monyet, itu nggak mungkin. Ini manusia yang manusia yang punya kecerdasan yang tinggi. Karena mengukir batu bukan hal yang mudah gitu ya. Yuk kita ada satu lagi yang sudah tumbang. Kita lihat besarnya berapa ya. Pos.
Setelah kita lihat tadi salah satu batu menhir atau batu mejan yang memiliki relief berpasangan, kita lihat juga ini salah satu relief yang batu mejan yang besar dengan pembuatan yang cukup apik dan teliti. Mengapa? Membuat ini teman-teman, lihat ini nggak bisa dipukul-pukul batu saja. Lihat kesimetrisan atau kelurusan dari garis ini, seperti orang mencor rumah ya. Coba lihat. Ini kira-kira 3 meter nih. Ini seperti itulah. Coba foto. Seperti inilah kira-kira besar dari batu mejan ini. Kalau kita bawakan atau dalam bahasa agama kita, pengkiasan kepada mejan saat sekarang atau setiap orang yang punya batu nisan, kita pergilah ke pemakaman umum. Rata-rata batu nisan itu mungkin seperberapa dari besar badan orang. Seandainya batu mejan ini diibaratkan adalah nisan pada saat sekarang, betapa besarnya orang-orang masa lalu. Itulah yang mungkin bisa kita kabarkan. Jadi jangan lupa dulu di subscribe, like, dan share akun Nova Rizal 5. Dan bagi kawan-kawan dari seluruh Nusantara atau Indonesia yang ingin pergi ke Mae, saya siap menampingi dan kita juga bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan di sini nanti. Dan juga bisa mengajak kawan-kawan, teman-teman kepada orang-orang tua di sini sehingga informasi-informasi yang disampaikan lebih detail dan terperinci. Baik. Demikian liputan kita di Batu Menhir, Nagari Koto Tinggi, Nagari Mae, yang sekarang ini sedang melakukan Nagari persiapan Koto Tinggi Mae. Kalau sekarang masih di Jorong Koto Tinggi 2 Nagari Mae. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ini dari mana datangnya Bang? Dari mana datangnya batu-batu sebesar ini Bang? Nah, kalau itu pertanyaan teman-teman, kok bisa? Bagaimana sih orang membawanya? Ini ketika jatuh dulu, 20 orang mengangkat, konon nggak terangkat. Ini cerita dari kakek saya. Di 20 orang mengangkat ini saking beratnya. Bisa dia ada orang-orang super pada masa lalu yang cuman mengangkat satu orang saja gitu. Ini kan batunya jenisnya batu pasir ini. Batu pasir kita lihat. Dan batu-batu yang serupa di bawah sana ada sungai. Jadi bisa jadi di sungai tersebutlah batu-batu ini dicetak. Kemudian diangkut ke daerah ini. Sebab rata-rata menhir itu berada di dekat-dekat sungai ya. Ada menhir, ada sungai di bawahnya. Kemudian tidak terkompleks di tengah padang yang begitu. Kalau di Mae ini ya, di padang yang nggak jauh dari sungai itu hampir tidak ada. Oke, kita next perjalanan kita hari ini juga melihat ada sebuah batu besar di Batang Mae yang pencetakan menhirnya belum selesai, tapi baru dari segi pola masih di pola saja. Untuk menjawab pertanyaan, saya juga dulu bertanya, ini dari mana datangnya sebanyak ini? Nah, salah satunya mungkin ada di Batang Mae yang bisa kita lihat. Jangan lupa dulu ditonton video ini sampai selesai, kemudian beri komentar. Saya merasakan ini sudah cukup informasi secara tempat, wilayah, dan kecamatan. Jadi kalau ada akun lain yang menceritakan Mae dibilangnya kecamatannya salah, mungkin ini klarifikasi. Oke, mari kita lihat teman-teman. Ini jaraknya cukup jauh ya. Video ini tidak kita post dulu, nanti kita buat video di tempat lokasi batu besar tersebut.